Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi di Nawal Entertainment. Selamat malam Pak Kiai. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Kiai kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat biidznillah. Alhamdulillah. Pak Kiai habis sholat raweh nih. Ya. Habis sholat raweh. Alhamdulillah. Mohon maaf selesai. ini kita mengganggu waktunya. Ya nggak apa-apa. Ya, kita ada mau ngobrol-ngobrol santai nih Pak Kiai nih. Oh iya boleh boleh nggak apa-apa. Iya, kita ingin bertanya nih Pak Kiai ini ya mengenai tentang pesantren Pak Kiai ini yang ada di Rorotan Pak Kiai ya. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak Kiai, pesantrennya namanya apa ya Pak Kiai? Miftahul Ulum. Iya, bisa sedikit diceritakan apa itu Miftahul Ulum Pak Kiai? Miftahul Ulum itu pembukaan ilmu, kunci pembukaan ilmu, karena sigotnya kalau orang ngaji sorob isim alat. Oh, kita jadi ngaji nih sama Pak Kiai. Silahkan diteruskan Pak Kiai. Saya bikin nama Miftahul Ulum, di samping lihat dari situ, saya pernah nanya guru saya di Cirebon, namanya Kiai Mustadi Winong. Saya bilang, bagaimana nama pesantren Miftahul Ulum, cocok nggak? Beliau berkata, jangan, dulunya bukan Miftahul Ulum, Bahrul Ulum. Oh gitu. Jangan, ente nggak hafal Quran, Bahrul Ulum, ini Miftahul Ulum aja. Oh. Nah, oleh karena guru kita yang ngomong, saya terusin tuh nama pesantren Miftahul Ulum, supaya orang-orang terpancang bahwa Miftahul Ulum itu pembukaan ilmu dan termasuk alat-alat nyari ilmu, supaya mereka itu pada belajar ilmu nahu, termasuk sorob dan nahu. Oleh karena itu, ya? Saya memberikan nama Miftahul Ulum. Oh gitu. Dari tahun berapa Pak Kiai berdirinya? 2001 lah. 2001. Iya. Gitu. Kalau bangun dari 99 itu. Oh gitu. Iya. Nah kalau saya boleh tahu juga nih Pak Kiai, dulu Pak Kiai pernah pesantren di mana aja nih Pak Kiai? Wah, kalau pesantren saya banyak sekali. Banyak sekali ya. Jadi setelah orang tua meninggal, ya, kita posisi waktu itu sekolah SD. Oh, tapi Pak Kiai pernah mengalami sekolah? Oh pernah. Oh, SD gitu. Sampai kelas 4. Oh gitu. Saya dengarkan ya dari orang-orang sekitar, karena Pak Kiai ini ada pesantren Salafi gitu. Jadi saya berpikir bahwa memang dari dahulunya Pak Kiai nggak pernah sekolah terus, tapi memang sekolah SD kelas 4, kenaikan kelas 5 nggak naik. Naik. Karena saya kebanyakan ngaji di kampung. Oh gitu. Jadi sekolah jarang-jarang karena biaya nggak ada. Oh ya. Akhirnya setelah itu saya pernah jadi merbuak. Oh pernah juga mengalami merbuak? Di daerah Cirebon juga. Jadi sambil ngaji, sambil bersihin masjid. Selama setahun. Setelah itu saya ngaji di kampung, di pesantren Musawirin, Pleret Cirebon juga. Oh masih daerah Cirebon Pak Kiai. Setelah itu baru berangkat ke Babakan Ciberingin saya. Kurang lebih 4 tahun. Itu masih SD? Masih MP? Masih ya? di Sanawiyah masuk. Oh di Sanawiyah. Nah setelah dari Babakan saya belajar silat di Tegal Gubuk. Oh Tegal Gubuk, masih daerah Cirebon juga? Cirebon juga. Nah setelah di Tegal Gubuk baru saya pindah ke Lirboyo. Masya Allah, pesantrennya banyak banget ya Pak Kiai ya? Lirboyo kurang lebih 6 tahun, ditambah saya pindah di pesantren Petuk selama 2-3 tahun. Setelah itu saya ngambil pasaran-pasaran termasuk di Cirebon, di Kerapia dan sebagainya gitu. Oh gitu. Nah setelah itu pulang dari Jawa saya mondok di Arjami Nangun. Masih daerah sana? Cirebon. Masih daerah Cirebon. Saya sambil belajar, sambil ngajar. Nah dari situlah saya mulai agak enakan dikit itu. Oh, tapi memang terus-terusan pesantren Iya. pesantren pakai ya. Gitu.
Setelah Jadangun, ada informasi dari Jakarta. Oh begitu. Kepengen ngajar di Jakarta nggak? Gitu. Iya deh, oke, ngajar di Jakarta. Pertama kali tinggal di Al-Kholidiyah. Gitu. Al-Kholid itu di daerah mana Pak Kiai? Pulau Gadung, Guru Kholid. Oh Guru Kholid. Pak Kiai ngajar di situ? Ngajar sambil belajar. Ngajar madrasah? Iya. Oh gitu. Madrasah. Sambil kita belajar, sambil ngajar, sambil cari-cari yang lain gitu. Dan pada waktu itu, di samping itu saya ke Syukurwan Makmun juga. Oh iya. Syukurwan Makmun, Asyafi'iyah, saya ngajar sono. Tujuan saya supaya kita bisa keluar negeri tanpa biaya. Tapi akhirnya semuanya nihil. Semuanya nihil. Akhirnya terus di Jakarta, kita sambil kerja dan sebagainya. Ya Alhamdulillah diberi rezeki bisa bangun pondok itu. Masya Allah, luar biasa banget Pak Kiai ya perjuangannya. Dari benar-benar dari nol sampai saat ini beliau punya pesantren yang namanya Miftahul Ulum. Ya Pak Kiai ya. Gitu. Nah, saya ingin bertanya kembali nih Pak Kiai mengenai Miftahul Ulum. Di era globalisasi saat ini ya, era modern saat ini gitu Pak Kiai. Jadi banyak pesantren-pesantren modern yang ada di Jakarta. Tapi saya sangat tertarik sekali dengan pesantren Miftahul Ulum ini. Karena kenapa? Saya lihat ini adalah pesantren Salafi. Gitu. Kalau saya boleh tahu itu kenapa ya? Maksudnya Pak Kiai memilih salafnya aja deh, gitu, nggak yang modernnya. Sebenarnya waktu itu saya karena kita mondok. Dari beberapa yang sudah Pak Kiai jelaskan tadi ke saya ya, terutama juga ke publik, itu rasanya sudah jauh perjalanan itu ya Pak Kiai ya, gitu. Kira-kira Pak Kiai ini sudah melanglang buana kemana saja, atau memang dari masyarakat kecil sampai masyarakat yang tingkatnya sudah luar biasa dan sampai mungkin ke pemerintahan, bisa dijelaskan Pak Kiai? Iya Alhamdulillah sih, ya termasuk pernah saya ngajar di Pondok Pesantren Darut Tauhid Arjanangun. Oh, sudah sampai ke sana ya Pak Kiai ya? Juga pernah ngajar di daerah Indramayu. Indramayu juga? Iya. Itu ngajar kontinu atau terus menerus atau memang sesaat dipanggil? Sesaat aja dipanggil. Oh, sesaat dipanggil ya. Kalau narasumber lah ya. Iya, kalau gitu. Arjanangun rutin. Oh, Arjanangun rutin. Gitu. Juga alhamdulillah ya kita juga sampai ke pemerintahan juga ngajar kepolisian. Termasuk di Polsek Kemayoran. Oh gitu, termasuk di Polsek Kemayoran. Itu memang ngajar setiap bulan? Tiap minggu. Oh, setiap minggu? Dulu tiap malam Kamis. Waduh, padat banget ini Pak Kiai. Gitu. Cuma kadang-kadang kumpulan dengan angkatan darat ya sambil ngobrol, juga sambil membicarakan masalah hukum. Gitu, tanya jawab lah gitu ya. Jawab dengan TNI, Angkatan Laut dan sebagainya. Gitu. Oh gitu. Oh jadi sudah sampai ke tingkat pemerintahan ya Pak Kiai ya. Gitu. Pantas ada beberapa sebelum saya kesini tuh ada beberapa saya lihat ada sesi-sesi pemotretan dengan para pejabat nih Pak Kiai, ini luar biasa nih. Ngomong-ngomong juga udah ada di, kayaknya ada di tingkat PBNU atau apa ya? Kayaknya ada. Ya, saya sebenarnya sih dijadikan penasehat bagian Mutasar di PW DKI. Oh, PW DKI. Wow, bukan cabang lagi ya, bukan, ya? Cuma dengan kesibukan, ya saya kadang-kadang hadir, kadang-kadang enggak. Oh gitu. Iya, karena begitu padatnya nih Pak Kiai. Tapi saya lihat tuh namanya ada di situ Pak Kiai. Namanya Kiai Haji Arwani Rahman gitu. Jadi terakhir nih Pak Kiai nih, pertanyaan terakhir buat Pak Kiai itu. Kita nih anak-anak muda zaman sekarang, minta mungkin sedikit tausiah buat nih anak-anak muda yang zaman sekarang nih, biar gimana caranya kita tetap beraktivitas di luar sana, gimana caranya kita tetap semangat beraktivitas tapi tanpa meninggalkan agama. Kadang itu kan bahasa orang kampung kali ya, dunia kita cari akhirat ketinggalan Pak Kiai gitu. Jadi saya minta tausiah itu mungkin ke Pak Kiai. Nanti kan kita akan share di publik tuh Pak Kiai. Jadi gimana nih anak-anak muda zaman sekarang harus semangat bekerja, semangat juga ke agama. Gitu. Jadi kita dalam kehidupan ini di dunia ini sesuai dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu bukan untuk senang-senang dunia, bahkan illa liya'budun. Oleh karena itu diatur dalam hadis ikmali dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Kerjakanlah dunia seakan-akan nggak mati. Kerjakanlah akhirat seakan-akan besok mati.
Oleh karena itu, sesuai dengan Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di duniamu beliau banyak, di akhirat masuk surga. Amin. Itulah perintah Allah seperti itu. Oh, gitu. Juga harus ingat di dalam bulan puasa ini, senang aja di bulan Ramadan Allah mengharamkan masuk neraka. Masya Allah, kita senang aja ya Pak. Senang aja, apalagi sudah senang dan melakukan hal-hal ibadah-ibadah, zikir, sholat dan sebagainya, insya Allah dijauhkan dari api neraka. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kiai atas waktunya berbincang-bincang dengan beberapa menit ke depan tadi ya Pak Kiai, dan semoga Pak Kiai sehat selalu. Amin, 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 amin. Pesantrennya juga maju terus dan bangunannya mudah-mudahan juga ada yang nyumbang. Dan mudah-mudahan tadi yang sudah dibilang bahwa beliau Pak Kiai Arwani Rahman ingin membangun madrasah. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang luas. Amin, amin, Ya, amin. Allah kasih jalannya dari mana saja, digampangkan dan dimudahkan. Amin, Terima amin. kasih Pak Kiai, sekali lagi salam buat keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbincang-bincang dengan putra bungsu dari Kiai Arwani Rahman, yaitu Gus Mikdad. Ya, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi tadi pemirsa, saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Kiainya langsung. Jadi saya juga ingin berbincang-bincang nih dengan Gus Mikdad ya. Ini Gus Mikdad ini adalah putra bungsu dari Kiai Arwani Rahman. Boleh saya berbincang-bincang Gus? Boleh. Oh boleh. Iya, jadi begini Gus. Nih saya dengar Gus Mikdad baru sampai Jakarta dari Kediri. Oh dari Kediri. Boleh sampai kapan nih? Sampai di Jakarta kapan? Sampai di Jakarta saya 2 hari yang lalu. Oh 2 hari yang lalu gitu. Gus Mikdad di sana pesantren? Pesantren. Oh di sana pesantren. Di Lirboyo. Kalau boleh tahu berapa tahun sudah pesantren? Saya alhamdulillah di Lirboyo itu udah dapat 3 tahun. Oh Lirboyo 3 tahun. Sebelumnya ada pesantren lagi? Sebelumnya ada saya pesantren di Cirebon, di Arjawinangun. Di Arjawinangun? Oh gitu. Berapa tahun itu? Di Arjawinangun saya dapat 3 tahun juga. Oh dapat 3 tahun juga. Wow, emang luar biasa ya anak-anak beliau ya, anak-anak Pak Kiai. Kalau boleh tahu berapa bersaudara Gus? Saya ini 5 bersaudara. Oh gitu, 5 bersaudara. Nah, siapa saja nama-nama anak dari Pak Kiai ini Gus? Boleh saya tahu nih? Oh, kalau yang pertama itu Ahmad Ukasha Arwani. Oh iya. Yang kedua Abdul Aziz Arwani, yang ketiga Baihaqi Arwani, keempat Zaki Arwani, dan kelima Muhammad Mikdad Arwani. Oh saya gitu. sendiri. Gus posisinya ada di nomor berapa? Nah, saya nomor terakhir. Nomor terakhir, nomor bungsu ya. Jadi nomor bungsu. Jadi semua anaknya pesantren. Anak Pak Kiai pesantren. Semuanya itu melampaui pesantren dulu, walaupun setelah itu dia keluar, yang penting udah dapat pesantren Oh dulu. begitu, paling nggak tiangnya lah ya, Iya, sudah ada ya. udah bikin gitu. tiang. Jadi Gus begini Gus, saya kemarin ini ingin berbincang-bincang mengenai pesantren di Miftahul Ulum gitu ya, iya. dengan biografi mungkin dengan Ustadz Arwaninya, Kiai Arwaninya gitu. Saya ada beberapa pertanyaan, boleh Gus ya? Boleh. Oke, saya contek dikit Gus. Nah, ini mohon maaf nih, Pak Kiai itu asalnya dari mana ya? Pak Kiai sendiri asalnya itu dari Cirebon. Oh dari Cirebon. Beliau memang kan mendirikan pesantrennya di Jakarta nih, gitu. Beliau memang asli, artinya begini. Beliau memang dulunya pernah sekolah di Jakarta. Pernah Pernah di Jakarta. di Jakarta itu ngajar. Oh ngajar. Jadi memang tadinya pesantren-pesantren terus. Pesantren-pesantren terus di daerah Jawa, di Pulau Jawa, semua dilampauin. Terus akhirnya merantau mengajar. ke Jakarta. Oh merantau ke Jakarta. Saya dengar-dengar ini beliau Kiai Arwani ini dulu mengajar katanya di
Pulau Gadung ya? Ya. Daerah Pulau Gadung. Apa sekolahnya namanya? Sekolah Al-Kholidiyah. Al-Kholidiyah. Kalau Umi-nya sendiri asli orang mana, Gus? Umi-nya sendiri asli orang Pulau Gadung. Oh, asli orang Pulau Gadung, Jakarta Timur, ya? Iya. Iya. Siapa nama Umi? Nama Umi Mas Rifah Nur. Oh, Mas Rifanur. Binti Raden Ki Haji Muhammad Nur. Oh, ternyata Umi-nya sendiri juga memang turunan Kiai ya? Iya. Oh gitu, jadi pantas lah. Jadi sekarang sudah mendirikan pesantren Miftahul Ulum. Pak Kiai itu mengajar di mana saja? Kalau Salah satunya aja deh di mana? Abuya ngajarnya itu di seluruh sekitar Jakarta deh. Sekitar Jakarta. Saya juga mau melihat pesantrennya yang ada di sini. Jadi kalau boleh tahu nih ya, saya manggilnya Abuyah atau Pak Kiai lah ya. Abuyah ya. Abuyah kamu ini mendirikan pesantren Miftahul Ulum. Kan ini Salafi nih. Iya. Di Jakarta itu kan banyak banget pesantren-pesantren modern. Latar belakangnya apa sih? Kenapa gitu? Kenapa Abuyah pengennya Salafi aja yang nggak ada sekolahnya? Kenapa yang ada sekolahnya nggak mau gitu? Tapi kan orang punya basic sendiri ya. Iya. Atau paling nggak begini, oh iya Abuyah saya dari dulu memang nggak pernah sekolah. Atau memang dia punya, pokoknya akan saya bedah kitab kuningnya. Begitu dari Salafi. Gimana kira-kira Gus? Ya, jadi kalau pondokan Salafi di sekitar Jakarta ini emang kurang laku. Oh begitu. Kata orang-orang. Tapi emang Abuyah sendiri itu di sini memfokuskan pada santri-santri itu untuk biar bisa baca kitab kuning. Oh hebat, luar biasa. Di tengah-tengah zaman modern guys, ada pesantren yang luar biasa. Pesantren yang benar-benar membedah kitab kuning saja ya. Jadi dia tidak ada sekolahnya. Nah, saya juga akan membahas. Saya juga tadi berbicara juga dengan Pak Kiai ini mengenai ada dua versi santri. Santri yang menetap dan santri kalong. Saya pengen pengen minta penjelasan juga kalau santri kalong itu santri apa? Santri kalong itu jadi santri yang pulang pergi yang menetap di pondok. Oh begitu, Ya, ada. Pergi kalau waktunya ngaji. Oh dia gitu. Ngaji, kalau waktunya kalau waktu di sekolah ya dia di luar gitu. Oh Di begitu. rumah. Mayoritas anak-anak ABG kah? Anak-anak yang sudah bekerja kah Kalau santrinya? kalong itu biasanya mayoritas itu Pekerja. Pekerja. Oh pekerja ya. Oh jadi ikut kemana Abuyah mengaji begitu ya? Ikut Jadi Abuyah ngaji, hadir. nah, Kalau waktunya dia kerja ya. dia kerja. Oh gitu. Namanya santri kalong. Saya baru dengar itu guys. Santri kalong. Jadi ada dua versi. Ada santri yang menetap. Memang tidak banyak ya, karena memang Salafi ya. Jadi ada santri kalong. Santri kalongnya itu kalau saya dengar bisa ratusan ya muridnya ya. Masya Allah luar biasa. Terus ada juga pertanyaan saya begini. Jadi ustadznya itu dari mana Gus? Ustadz-ustadz yang ngajar nih? Ustadz-ustadz yang ngajar. Kalau yang ngajar dari sekitar sini-sini juga. Oh dari sini. Dari murid-muridnya Abuyah dulu. Oh jadi apa namanya regenerasi. Jadi regenerasi artinya jadi ada murid yang sudah dididik ya oleh beliau, sudah berhasil beliau mengabdi di pesantren ini begitu ya. Regenerasi. Waduh, Gus bakal megang pesantren ini dong. Insya Allah. Insya Allah gitu. Jadi kira-kira balik lagi ke Gus. Nah nih, kira-kira berapa tahun selesai lagi nih? Perkiraan saya itu kurang lebih 6 sampai 7 tahun lagi.
6 sampai 7 tahun lagi. Sekarang kelas kalau normalnya kelas berapa? Kelas 3 aliyah. 7 tahun lagi. Oh, Masya Allah ya, luar biasa. Hebat. Jadi memang nanti ketika dia sudah memegang pesantren Miftahul Ulum sudah kuat rasanya ya. Oke. Jadi gitu. Mungkin itu kali Gus berbincang-bincang kita nih Gus nih. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya Gus gitu. Jadi libur sampai kapan ini kira-kira? Libur sampai 12 awal. 12 awal, balik lagi ke sana? Balik lagi ke Lirboyo. Oh, kalau kemarin katanya pesantren pasaran ya? Iya. Oh iya, ada saya lupa tuh. Saya mau nanya, pesantren pasaran itu apa sih? Kok ada judulnya pasaran? Jadi ngaji pasaran itu biasanya ngaji pada bulan Ramadan. Oh. Sebelum Ramadan kita udah masuk, waktu Ramadan kita ngaji. Oh gitu. Iya. Jadi memang kitabnya terserah? Kitabnya tergantung kiainya? Tergantung kiainya. Jadi kalau kiainya nyediain misalnya pengen baca kitab Fathul Qorib, ya baca Fathul Qorib. Oh begitu. Nah, kita yang ngikutin. Kalau mohon maaf nih, kalau Pak Kiai Arwani sendiri ngaji pasaran pakai kitab apa? Kalau Abuya itu makainya kitab Sulamut Taufik. Oh, Sulamut Taufik. Oke. Baik guys, alhamdulillah kita sudah berbincang-bincang dengan anak bungsu dari Pak Kiai Arwani. Beliau adalah putra bungsunya ya, yang pesantren di Lirboyo ya. Pada saat ini pesantren di Lirboyo. Katanya mau 7 tahun lagi pesantren, luar biasa ya. Jadi nunggu jenggot. Iya. Iya, begitu ya. Nunggu brewok. Oh, nunggu brewok katanya gitu. Tapi nggak apa-apa, jadi sukses ya Gus ya. Gitu. Terima kasih udah datang di Nawal Entertainment. Mudah-mudahan sehat terus Gus. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan pesantrennya bisa Gus majukan ya. Amin. Nanti dikala Abuya atau Uminya sudah tua, kan bisa diteruskan oleh anak-anaknya. Oke, terima kasih atas perbincangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.